adik-adik semuanya, Shalom Papa, Shalom Mama, dan juga kakak-kakak yang ikut mendampingi adik-adik ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Nah, sebelum kita akan mengawali ibadah sekolah minggu pagi ini, mari kita siapkan persembahan dan juga Alkitabnya ya. Mari kita bersatu dalam doa, sikap berdoa, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat kasih dan setiamu, karena Engkau telah memberkati tidur kami semalam dan Engkau bangunkan kami pagi hari ini, sehingga kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Tuhan, berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan. Engkau memberkati kami untuk tetap bersukacita Tuhan dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Buka hati, telinga dan pikiran kami untuk siap mendengarkan firman-Mu dan siap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Halo, shalom adik-adik. Nah, bertemu lagi di ibadah online Sekolah Minggu GKJ Karangdong. Nah, adik-adik, kali ini adik-adik ditemani dengan Kak Gloria, Kak Agnes, Kak Yosi, dan Kak Emmanuel. Nah, untuk mengawali sekolah minggu kita hari ini, kita akan pujikan duduk senang, berjalan senang. Ikuti gerakannya ya adik-adik. Nah, adik-adik, mari kita bangkit berdiri dan memuji nama Tuhan dengan sukacita. Satu kali lagi, duduk senang, berjalan senang. Kak Gloria, senang nggak sih jadi anak Tuhan? Aku senang Kak jadi anak Tuhan Yesus itu. Anak Tuhan itu tidak boleh sombong, anak Tuhan itu tidak boleh bohong, anak Tuhan itu anak yang sukacita, dan anak Tuhan itu anak yang semangat. Oh, jadi anak Tuhan itu tidak boleh sombong, tidak boleh bohong, tidak boleh nakal ya Kak? Iya, jadi anak Tuhan itu begitu ya adik-adik. Untuk pujian selanjutnya kita akan pujikan Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Jadi anak Tuhan, aku Kita ulangi satu kali lagi. Anak Tuhan tidak boleh sombong.
Nah, adik-adik, sudah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik jangan lupa siapin Alkitabnya ya. Firman kita hari ini dibawakan oleh Kak. Kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan pujikan firman-Mu kita bagi. Adik-adik, saatnya kita mempersiapkan hati, mempersiapkan telinga kita, mata kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hai, bertemu kembali di Firman Tuhan pada pagi hari ini di minggu yang penuh dengan sukacita. Bersama Kakak Salindri kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun, kita akan mohon berkat kepada Tuhan agar kita diberkati dengan firman-Nya dan menjadikan rema di dalam kehidupan kita. Kakak mau ajak yang ada di rumah semuanya untuk lipat tangan, tutup mata, dan kita mau berdoa, mohon berkat dari Tuhan. Sudah siap semuanya yang ada di rumah? Dengan sikap yang sopan, mari tunduk kepala, lipat tangan, dan tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, hari yang penuh dengan berkat dan rahmat Tuhan. Boleh Tuhan bersama-sama beribadah, walaupun kami dengan jarak yang jauh, tempat yang berbeda, namun kami bersyukur untuk kasih-Mu yang terus membawa kami, untuk rindu senantiasa belajar akan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau memberkati setiap hati adik-adik kami dimanapun mereka berada.
dengan Roh Kudus yang menolong mereka, menuntun mereka, menerangi mereka, sehingga kebenaran firman-Mu boleh didengarkan, boleh dirasakan, dan lebih Tuhan boleh dilakukan di dalam kehidupan mereka. Dan terlebih hamba-Mu pribadi yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau urapi dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga hanya kebenaran dari kuasa Tuhan yang boleh disampaikan. Terima kasih Tuhan, Kami serahkan sepenuhnya firman ini untuk boleh berbuah di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, kita sudah berdoa, mohon berkat dari Tuhan. Dan hari ini kita mau buka Alkitab kita yang ada di rumah, siapkan Alkitabnya. Ya, boleh dibantu dengan orang tua, ayah, ibu, mama, papa, tolong disiapkan Alkitabnya. Kita mau belajar hari ini tentang firman Tuhan yang diambilkan dari kitab Matius, ya, dari Perjanjian Baru, kitab yang pertama, yaitu dari Matius. Sudah siap ya dibuka kitab Matius, pasal yang ke-16, ayatnya 13 sampai 20. Kakak ulangi, Matius pasal 16, ayat 13 sampai 20. Dipersilakan untuk menyimak dari tayangan berikut dan mengikuti firman-Nya. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. lalu Yesus bertanya kepada mereka. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. kata Yesus kepadanya, Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Ya, dari Alkitab yang sudah kita baca bersama, dari mana tadi kita bacanya? Ya, dari kitab Matius pasal yang ke-16 ayat berapa? 13 sampai 20. Ya, dari yang kita baca bersama ini, kita mau ngambil sebuah tema yang luar biasa, yang mau kita belajar bersama-sama dengan tema, Yesus adalah penyelamatku. Apa? Coba diulangi sekali lagi. 1, 2, 3. Yesus adalah penyelamatku. Dari judul ini atau tema yang kita ambil pada pagi hari ini, kakak mau bertanya, siapa yang memiliki superhero? Sesuatu atau seseorang yang anak-anak di rumah, adik-adik di rumah itu menjadi idola. Seperti yang ada di TV-TV atau di film-film. Siapa yang mengidolakan Superman? Ada enggak? Ada yang enggak yang mengidolakan Spiderman? Wah, ini ada enggak yang mengidolakan Iron Man? Ada ya? Suka ngelihatnya. Ada yang mengidolakan yang tokohnya besar badannya, ya, namanya apa? Hulk. Ada enggak? Tentunya anak-anak punya idola, ya, dari film-film, tokoh film-film ini punya idola. Kalau Spiderman, kekuatannya apa? Dia mampu menolong dengan menggunakan jalannya, bisa lompat dari gedung yang sangat tinggi, bahkan gedung yang ketinggiannya mungkin tingkat 20, 30, dia bisa naik ke atas untuk menolong seseorang. Kemudian Spiderman, dia bisa apa? Dengan ininya, sayapnya dia bisa terbang menolong. Tetapi itu hanya di dalam sebuah film, tidak nyata. Kalau nyata, apakah ada yang pernah ditolong oleh Spiderman? Tentunya tidak pernah ya, karena itu hanya di dalam film. Ada yang ditolong oleh Superman? Diangkat terbang tinggi bersama Superman?
Tentunya tidak ada, karena itu hanya dalam sebuah film, bukan kisah yang nyata. Namun hari ini kita mau belajar tentang pribadi atau seseorang yang benar-benar nyata menjadi penyelamat di dalam kehidupan kita. Di dalam tayangan kita mau lihat bersama-sama. Pada waktu itu Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus ingin meyakinkan apakah pemahaman murid-murid tentang dirinya, tentang Tuhan Yesus itu bagi murid-muridnya itu seperti apa. Kemudian Tuhan Yesus bertanya pada murid-muridnya untuk lebih yakin, untuk lebih percaya. Tuhan Yesus mengatakan, bertanya seperti ini, menurut kamu, siapakah aku? Maksudnya Tuhan Yesus. Dari murid-murid ini ada yang menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia. Tapi tiba-tiba ada salah satu murid yang bernama Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias. Itu kata si Petrus. Dan itu yang sangat berkenan di hati Tuhan Yesus. Berarti di dalam diri Petrus mengakui bahwa Yesus adalah seorang Mesias. Kata Mesias itu? Mesias itu adalah juru selamat. Superhero di dalam kehidupan kita, tetapi tidak dalam bentuk film yang tidak nyata, tetapi superhero yang benar-benar nyata menjadi penyelamat di dalam kehidupan kita bersama. Kehidupan kakak, kehidupan anak-anak, adik-adik semua. Kenapa kita perlu diselamatkan? Karena apa? Kita adalah manusia yang berdosa. Sejak nenek moyang kita dahulu, Nabi Adam, Hawa, Ibu Hawa, itu sudah jatuh di dalam dosa. Sampai kepada kita, anak cucu Nabi Adam dan Hawa, kita jatuh di dalam dosa. Namun, Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi, yang tidak mau manusia yang dikasihinya terus jatuh di dalam dosa. Oleh karena itu, dia mengirimkan putranya yang tunggal sebagai Mesias, sebagai juru selamat di dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya, apakah anak-anak juga percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias? Percaya enggak? Sebagai superhero di dalam kehidupan kamu, yang akan menyelamatkan hidupmu, yang nantinya akan ditempatkan di surga, di tempat yang kekal, yang indah bersama Tuhan selama-lamanya. Dan ini nyata, bukan sebuah cerita. Nah ini Bunda kasihkan contoh, kakak kasihkan contoh sebuah ilustrasi ketika terjadi banjir. Terjadi banjir. Kemudian semua tenggelam. Ya, sekarang kan baru musim hujan ya, di mana-mana ada banjir. Di Semarang, di Jakarta semuanya banjir, rumah tenggelam. Kemudian diberikan sebuah pelampung agar tidak tenggelam. Pelampung itu terbuat dari apa ya? Ya, dari ban atau karet. Di mana ketika ban atau karet itu ditaruh di atas air, dia akan mengapung, dia tidak tenggelam. Nah itu sebagai sarana untuk menolong orang-orang yang tenggelam, yang kebanjiran, dinaikkan ke atas pelampung. Sehingga orang-orang yang kena banjir ini, dia tidak akan tenggelam bahkan mati, tetapi dia bisa diselamatkan karena apa? Dinaikkan ke dalam pelampung ini. Nah, pelampung ini sebagai penyelamat dari kehidupan orang-orang yang kena musibah, yang terkena banjir. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Dia mampu menyelamatkan dari dosa. Dari orang-orang, dari semua, dari dunia ini, termasuk kita yang jatuh di dalam dosa, kita akan diselamatkan ketika kita mau percaya seperti siapa tadi? Seperti Petrus. Hari ini kita boleh belajar untuk kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Cara apa? Tentunya dengan setiap hari kita senantiasa memuji Tuhan, dengan mengucapkan kata-kata yang bagus, kata-kata yang memuji, kata-kata yang indah. Anak-anak tidak boleh mengatakan kata-kata yang jorok, kata-kata yang kotor, yang tidak baik, bahkan marah-marah. Baik kepada orang tuanya, suka marah-marah, pada temannya, atau pada apa saja. Itu tanda anak yang percaya kepada Dia. Kemudian di dalam perilaku kita,
perilaku anak-anak, adik-adik semuanya juga harus menunjukkan percaya kita kepada Sang Mesias. Kita melihat bahwa Tuhan Yesus itu adalah mampu memberikan contoh untuk dia memberikan kebaikan, suka menolong. Sudah tahu ya ceritanya tentang mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Dia mampu menyembuhkan orang yang gila, bahkan orang yang mati, bisa dihidupkan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita mencontoh teladani Tuhan Yesus Sang Mesias kita untuk kita boleh melakukan kebaikan di dalam kehidupan kita. Ya, hidup kita akan senantiasa diberkati dengan sukacita, damai sejahtera, dan kita boleh percaya bahwa kita akan diselamatkan sama Tuhan Yesus yang ada di surga. Sampai kita nanti akan ditempatkan di surga yang mulia, hidup bersama. Itulah firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari terus percaya kepada Tuhan Sang Mesias. Tuhan memberkati kita semuanya. Ya, di akhir firman ini kita akan bersama-sama melihat dan menghafalkan dan menanamkan di dalam hati kita, yaitu ayat super, ya, ayat yang menjadi andalan yang akan terus kita ingat di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, dan akan kita lakukan di dalam kehidupan kita dari Filipi pasal yang kedua ayat 11a. Filipi pasal yang kedua ayat 11a yang berbunyi seperti ini. Dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya, semua lidah akan mengaku bahwa hanya Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu ayat super kita pada saat ini, terus hafalkan, terus tanam di dalam hati kita. Dan kita akan bersama-sama menutup firman pada saat ini, di dalam ibadah ini dengan doa syafaat. Kita akan datang kepada Tuhan kembali di dalam doa. Ya, dengarkan. Mari, sudah siap semuanya? Ya, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini, dalam ibadah ini. Kami mengucap syukur untuk kami boleh belajar kembali dan boleh menanamkan dalam diri kami, terlebih pada anak-anak semua, adik-adik semua, dimanapun mereka berada. Untuk mulai saat ini, detik ini, kami boleh percaya bahwa Tuhan adalah Mesias, Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Dan itu nyata, bukan hanya sebuah cerita, atau hanya sebuah dongeng, atau hanya sebuah imajinasi, tapi itu benar-benar nyata di dalam kehidupan kami, bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Mesias, Juru Selamat dunia bagi kami semua. Tolong kami Tuhan, untuk kami terus percaya, dan kami boleh menunjukkan hidup kami sebagai orang-orang yang percaya, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Melalui tutur kata kami, ucapan kami senantiasa memuji nama Tuhan. Melalui perilaku hidup kami boleh menunjukkan sebagai orang-orang yang percaya, yang mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini kami berdoa Tuhan untuk seluruh anak-anak Tuhan, terkhusus anak-anak Tuhan Sekolah Minggu GKJ Karangdowo. Kami berdoa untuk mereka senantiasa diberikan kesehatan, diberikan semangat, diberikan Tuhan senantiasa kekuatan untuk mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan, terlebih di dalam masa pandemi saat ini. Tolong mereka Tuhan, untuk mereka memiliki motivasi untuk belajar dengan baik, dengan rajin, agar dia tidak terbawa kepada pengaruh-pengaruh lingkungan yang jahat, yang akan membawa mereka jauh dari Tuhan. Tapi Tuhan, mari Engkau tarik mereka, Engkau bawa mereka untuk dekat kepadamu, sehingga anak-anak kami boleh merasakan penyertaan Tuhan, sehingga anak-anak kami Tuhan boleh menyelesaikan pendidikannya, terkhusus saat ini menghadapi ujian tengah semester. Mari Tuhan Engkau yang menolong, memberkati mereka, agar ujian ini boleh diselesaikan dengan baik dan dengan hasil yang baik. Kami berdoa Tuhan untuk setiap orang tua, berkati mereka dengan hikmat kebijaksanaan, kasih yang dari Tuhan, agar mereka mampu mendidik anak-anak mereka dengan cinta yang dari Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkati setiap pekerjaan mereka, sehingga boleh menghasilkan hasil yang boleh mencukupi segala kebutuhannya. Berkati setiap guru sekolah minggu, tolong mereka Tuhan juga dengan kesehatan, kekuatan, untuk mereka terus melayani Tuhan dengan sungguh. Cukupkan segala kebutuhannya Tuhan Yesus. Kami serahkan juga untuk gereja kami GKJ Karangdowo.
Kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati untuk gereja-Mu ini. Berkati juga Tuhan, Kau pulihkan kami untuk kami boleh lepas dari corona yang saat ini masih membelenggu kami. Kiranya Tuhan menghancurkan dengan kuasa-Mu, sehingga corona ini benar-benar musnah dari muka bumi ini dan kami semua boleh dipulihkan kembali seperti sedia kala. Ini doa kami, ini seruan kami, ini permohonan kami. Kami percaya dan kami mengimani Tuhan mendengar dan Tuhan akan mengabulkan. Ampuni Tuhan setiap dosa dan kesalahan kami, dan kami akan tutup seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dadah, sampai ketemu di kesempatan yang akan datang. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat menjadi orang-orang yang percaya kepada Mesias Sang Juru Selamat. Shalom. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik di rumah, siapkan persembahannya ya, dan nanti kumpulkan ke kakak sekolah minggunya. Untuk mengiringi persembahan hari ini, kita akan sajikan beri syukur. Hai adik-adik, terima kasih ya sudah beribadah sekolah minggu sampai akhir. Hari ini kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini bisa bertumbuh di dalam hati kita, dan kita bisa berbuah dalam kehidupan kita menjadi anak-anak yang manis, yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita mau berdoa ya adik-adik, tangan dilipat, mata ditutup, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik,
Terima kasih untuk kasih-Mu, untuk berkat-Mu, dan untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus telah menjadi penyelamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus telah menjagai kami dalam ibadah sekolah minggu kami hari ini. Kiranya firman yang boleh kami terima hari ini Tuhan boleh tertanam dalam hati kami dan boleh menjadikan kami anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu. Kami juga sudah mengumpulkan persembahan, kiranya persembahan ini boleh menyenangkan hati Tuhan, persembahan ini boleh dipakai Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Kami berdoa juga buat kakak sekolah minggu yang mengolah persembahan ini, Tuhan berkati dengan hikmat dan kebijaksanaan dari-Mu saja. Dan Tuhan, kami mau akhiri ibadah ini dan kami mau lanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Tuhan yang jagai kami dan Tuhan yang sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, seperti Tuhan Yesus tadi berkenan atas pengakuan Petrus, Tuhan Yesus pun ingin supaya kita, anak-anaknya di masa kini, juga yakin Tuhan Yesuslah Mesias, Sang Juru Selamat. Jika kita mengakui Tuhan Yesus adalah Mesias, kita harus menyatakannya dalam kehidupan kita, baik dalam setiap perkataan kita maupun perbuatan kita sehari-hari. Mari kita pujikan Hompila dengan. Nah, adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita bersama-sama bersuka cita karena hari ini kita sudah menerima firman Tuhan. Hompila, hompimpa. Kita ulangi satu kali lagi. Tuhan Yesus adalah juru selamat kita dan Tuhan Yesus adalah jagoan kita. Sampai jumpa minggu depan.